Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa qtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Jumat pagi ini kita kembali bisa berkumpul untuk berziarah mengunjungi sejenak para aulia Allah. Ya, sosok-sosok yang zaman sekarang ini sangat sulit sekali kita temui, ya. Maka kita selalu berupaya siapapun yang diantara mereka bisa kita kunjungi, ya, untuk tetap menjalin hubungan baik dengan mereka, baik yang masih hidup atau telah wafat, ya, dengan upaya kalau kita dikumpulkan bersama mereka, harapan amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, yaitu kumpulan wasiat-wasiat nasihat khusus Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad kepada orang-orang khususnya. Wa min ahkami, ya, qala musannif rahimahullah taala, qala Imam Al-Haddad rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fidarin amin. Beliau mengatakan, wa man ahkama maqama taqwa, barang siapa yang sangat menekuni ketakwaan ini kepada Allah, betul-betul dijaga, ya, ketakwaannya, hubungan baiknya dengan Allah, soluha wa ta'ahala li ilmil wirasah. Jadi ketika seorang hamba itu betul-betul dia berupaya setiap hari 24 jam itu menjalani apa yang diridhai oleh Allah dan meninggalkan apa yang membuat Allah Ta'ala murka kepadanya. Kalau dia sudah menekuni seperti itu, apa yang terjadi? Soluha, maka dia menjadi seorang yang pantas, wa ta'ahala, menjadi orang yang cocok untuk mendapat ilmu al-wirasah, ilmu warisannya Nabi SAW, yaitu bukan ilmu yang tercetak di percetakan, bukan ilmu yang apa? Yang dibaca di dalam kitab. Apa ilmu wirasah itu? Wa huwa al-ilmu al-laduni. Itulah yang dinamakan dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini bukan dipelajari, tapi jalurnya satu dan tidak ada duanya, yaitu apa? Jalur takwa. Alladzi yakdzifullahu ta'ala fi qulubi awliya'ih. Yang mana ilmu laduni Allah tancapkan ke dalam hati para walinya. La tahwihi turus wala tufidu durus. Ilmu yang tidak ada di dalam apa? Lembaran-lembaran kitab, dan ilmu yang memang tidak dipelajari, gitu ya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad udiya khairan katsira. Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala itu memberikan hikmah, ilmu kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya mereka para aulia ini tidaklah mereka kecuali orang yang alim. Baik alim tadi itu, ya, dengan banyaknya mujahadah di pesantren, tapi ada kalanya, ya, mungkin tidak begitu lama di pesantren, tapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu langsung, jalur langsung. Itulah ilmu laduni. Waqad haramahullahu ala arbabin nufus. Tapi ilmu ini Allah haramkan, Allah tidak berikan kepada mereka yang masih bergelut dengan hawa nafsunya, masih belum menang. Yaitu kata beliau, a'ni nufus al-muzlimah al-masyghufah bi islahil mat'um wal manku wal malbus, yaitu apa? Hawa nafsu yang gelap, yang sangat mencintai, ya, masih sangat tergila-gila dengan lezatnya makanan, dengan apa namanya berhubungan pernikahan, dan tentang pakaian-pakaian. Nah, tentunya ini tidak gampang, ya. Tapi ketika seorang mencapai kedudukan tersebut, maka dia akan diberi oleh Allah ilmu wirasah, yaitu ilmu laduni tadi. Wa ilaihi isyara biqouli ta'ala, hal tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa diantara buah daripada takwa? Wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala akan memberikan ilmunya kepada kalian. Jadi kita nggak perlu heran gitu loh. Ketika mereka para aulia mengetahui hal yang tidak diketahui oleh manusia secara umum, itu kita nggak perlu heran. Dan zaman sekarang ini kan enggak. Dikit-dikit, ya, jika memang itu betul loh, karomah daripada para aulia, Yang namanya karomah itu hal yang di luar nalar. Memang di luar nalar, hal yang ajaib.
Ya kalau tidak di luar nalar ya bukan disebut dengan karomah, karena karomah itu khariqul ada, sesuatu yang menyalahi daripada adat kebiasaan. Tapi asal keluarnya dari mana? Orang yang mukmin, orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali itu apa? Beriman dan takwa. Nah ini tidak sholat misalnya, terus kemudian bisa miber, ya bukan wali itu, ya Superman pun bisa, ya burung pun bisa terbang, nih nunggu terbang loh ya, jalan di atas air, ikan juga bisa berenang, tidak nunggu itu. Tapi ketika beliaunya itu orang iman kepada Allah dan orang yang bertakwa, lah kok muncul sesuatu yang khariqul ada daripada diri beliau, karomah, maka ini nggak perlu kita herankan. Loh kok ngerti ya kalau bakal terjadi ini, kok tahu ya? Oh ini khurafat ya, ya kita ini ahli sunnah apa luar ahli sunnah, kemudian nggak percaya terhadap apa karomah para aulia. Ini insya Allah kita akan bahas tentang karomah ini di Al-Falah insya Allah pertemuan yang besok itu pas pembahasannya seputar karomah para wali. Lu kenapa nggak perlu heran? Allah Taala menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmunya lah. Kalau Allah Gusti Allah memberikan ilmunya, pengetahuannya seperti pengetahuannya kepada hambanya, selesai. Ya. Banyak sebetulnya karomah, cuma tidak saya sebutkan di sini ya karena apa namanya zaman. Wa yaqulu Rasulullah SAW, man amila bima alima awrasallahu ilma malam ya'lam. Ini sangat menarik sekali. Nabi SAW beliau bersabda apa? Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui daripada ilmu, dapat ilmu diamalkan. Oh caranya, misalnya sholat duha seperti ini, diamalkan sholat duha. Oh hukumnya ini tidak boleh ditinggalkan sama dia. Terus seperti itu, dia tahu ilmu diamalkan. Oh fadilahnya ini. Maka apa katanya Nabi? Allah akan berikan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Fahuwa thamratul amal bil ilm al-mustafad minal kitab wa sunnah. Nah, ilmu khusus ini adalah ilmu yang dia dapatkan daripada pengamalan ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Jadi dia mendapatkan ilmu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ya, diamalkan tadi itu yang ada di kitab-kitab fikih misalnya tentang ibadat, ya, muamalat, munakahat dan jinayat. Kemudian ilmu tasawuf tentang menata hati diamalkan. Ya, lah itu diamalkan sama dia. Maka Allah Ta'ala beri kepadanya apa? Ilmu yang khusus. Dan kita termasuk yang diberi oleh Allah Ta'ala. Amin ya. Al-khalis min syawa'ibin nafas wal hawa. Ilmu tadi itu adalah ilmu yang murni daripada nafsu dan hawa. Wa mulahadatus sawi al-masubit taqwa. Ya. Ma'a mujanabatid da'wah. Jadi ilmu yang bersih daripada hawa nafsu, ilmu yang luhur dengan ketakwaan dan tanpa pengaku-ngakuan. Ciri-cirinya orang punya ilmu laduni seperti ini. Dia tadi ini sudah terlepas daripada hawa nafsu. Dalam artian apa? Mau orang muji sama dia, mau orang membenci sama dia, sama. Yang saya menarik itu ada temannya Abi ya, sahabat beliau, masih ada orang yang mudah-mudahan sehat panjang umur. Namanya Kiai Nur Khalis, ada di Jepara itu. Insya Allah orangnya, insya Allah. Itu beliau mengatakan pas kita duduk, beliau mengatakan, lah ya orang itu kalau sudah jadi alim, sudah yang soleh itu, dadanya itu kayak bolong. Dadanya itu kayak bolong maksudnya apa? Ada orang mau muji, ada orang mau mencaci. Itu tidak sempat melekat di dalam hati. Kenapa? Tembus bolong. Mau muji, ya wis, lewat gitu aja. Ada mencaci bolong. Jadi tidak kena kepada apa? Kepada hatinya. Jadi dia mau muji, mau mencaci. Itu sudah nggak ada rasanya sama sekali. Tidak mempengaruhi apapun di dalam diri beliau. Bolong. Dadanya ini kayak bolong, kata beliau. Dadanya itu bolong. Nah itu orang ketika nggak lagi terkena apa? Hawa nafsu. Seperti itu. Nggak emosional gitu. Kemudian ketakwaannya sangat baik, ma'a mujanabati dakwah. Dan dia jauh daripada apa? Daripada haus pengakuan. Tidak ada seperti itu.
Akan tetapi kata beliau, dan walan yasta'idal abdu lihadzal faid al-ilahi, seorang hamba tidak akan siap menerima pemberian Allah Ta'ala ini yang istimewa, anugerah ketuhanan ini, biduni riyadu al-qati'a li usuli syahwat, tanpa dia melatih ya untuk memutus daripada syahwat-syahwatnya tadi itu. Ma tawajju adda'i minallah fil gawali bil adat, serta dalam ibadahnya itu selalu disertakan apa? Penatapan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada maksud selain Allah Ta'ala, tidak ada yang disangsikan selain Allah Ta'ala. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Wa bayanu dzalik, tapi kalau penjelasan yang lebih komplit, kata beliau, ini kan kitab tipis ya, Al-Wasiyah Nafiyah. Kata beliau kalau penjelasan komplitnya itu Yastad Ibaston, itu membutuhkan apa? Penjelasan yang lebih lebar lagi. Nadkuru fi ba'dil mu'allafat, yang saya juga jelaskan kok penjelasan itu, tapi di karya saya yang lain, kata beliau. Adapun ini ya waqardunal an, adapun apa yang kami maksud dalam pembahasan ini adalah dzikrul asya al-mujmalah duna tafsilat, secara global saja, tidak terlalu terperinci. Nah, ini kata beliau. Jadi di antara hasil daripada orang yang takwa tadi itu mendapat ilmu khusus, ilmu termasuk ilmu ma'rifat. Maka para wali itu gelarnya apa? Al-arif billah. Al-arif billah ini melebihi daripada pengetahuan sifat-sifat Allah yang dipelajari secara manusia umum dalam ilmu tauhid. Adapun itu memang satu langkah daripada ma'rifat. Ada ilmu wajib ya, ada ilmu mustahil, ada ilmu jaiz yang kita pelajari itu. Ini satu langkah daripada ma'rifatullah, pengenalan sifat. Dan pengenalan ini kan ada sifat-sifatnya gitu. Daripada ilmu dasar, misalnya kalau kitab ini ada Aqidatul Awam, ya, ada lagi Durusu Tauhid, itu ilmu wujud qidam baqo, bukan hanya dikenal saja, tapi dalilnya apa, ya. Ada lagi Jawharatul Tauhid, wah panjang levelnya tadi itu. Itu level mengetahui sifat-sifat yang ada di kitab itu. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Pengenalan khusus Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang kriterianya tadi kita sebutkan tadi itu, yaitu melalui ilmu laduni. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya langsung kepada hati hamba tersebut, sehingga jadilah siapa? Al-arif billah. Al-arif billah, mereka itu para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berwasiat apa? Wa usika, dan saya berwasiat untukmu, bil hirsi ala talabil ilmi an-nafi', untuk selalu berusaha cari ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu ini kalau dulu luar biasa. Orang itu sampai keluar kota, bahkan keluar negeri, cuma cari ilmu. Berjalan berkilo-kilo. Nah sekarang ini Masya Allah, ya ada majelis-majelis ilmu. Ya kita cukup tinggal hadir, duduk sebentar, kemudian balik pulang dapat ilmu baru. Kata beliau apa? Berusahalah untuk selalu berusaha nambah ilmu, cari ilmu. Qiraatan, dengan cara apa? Membaca. Wa mutala'atan, ya dipelajari lagi. Wa muzakarah, kemudian saling apa? Saling membahas daripada ilmu tersebut. Wa tahsilan, ya tadi itu dengan cara duduk ngaji tadi itu. Wala yahmilannaka ala tarkil kasal wal malalah, jangan sampai kamu meninggalkan daripada ngaji tersebut dikalahkan dengan rasa malas atau bosan. Ya, rasa malas atau bosan. Wala makhafata alla ta'mala bi, dan jangan kamu berdalih kamu takut tidak ngamalkan. Daripada saya tidak ngamalkan ilmu, sebenarnya nggak ngaji menisan ya. Ini ya keliru. Nah, ini ya keliru. Terus daripada percuma saya paling udah tak amalkan, terus mending tidak usah ngaji menisan. Bukan. Kata beliau apa? Ini beliau memahami apa yang ada dalam pikiran daripada banyaknya umatnya Nabi. Jangan gara-gara takut tidak mengamalkan. Kenapa? Fa inna dzalika dzarbun minal jahalah. Kalau berpikir seperti itu, maka ini bentuk daripada kebodohan, kata beliau. Ini sudah kena tipunya setan ini berarti. Ya mau berangkat misalnya seliding sama setan dengan pemikiran seperti itu. Bahkan ini sangat menarik sekali. Ini jarang ditemukan dalam pembahasan yang lain. Kata beliau apa? Wa 'alaika bi islahin niyyah fi talabi. Hendaklah kamu mencari ilmu, tapi ada yang penting lagi. Jangan lupa ya hendaknya dirimu memperbaiki niat
ketika mau berangkat ngaji. Bahkan kata beliau apa? Wa bimuna qasyatin nafsi fi dzalik. Dan dengan kamu bermunaqasyah, berunding, ya, berargumen dengan hawa nafsumu dalam baiknya niat ngaji tadi itu. Jadi kita itu harus ngobrol dengan nafsu tadi yang ada dalam diri kita, jangan sampai kalah. Wala takna minha bid'awi, dan jangan kamu puas dengan pengakuan-pengakuan. Masya Allah ini gini, ini Masya Allah ini gitu. Hatta tamtahinaha wa takhtabiraha. Sampai kamu menguji betul, ya, kamu ngetes betul dalam dirimu ini. Apa betul kamu itu sesuai dengan yang diaku-aku? Apakah betul atau tidak? Wa kalifa al-amal bima alimat, dan paksa nafsumu untuk mengamalkan apa yang sudah dia tahu. Ya. Misalnya seperti kemarin tuh tentang sholat sunnah rawatib. Lah kalau orang rutin sholat sunnah rawatib, dapatlah dunia insyaallah. Nah, kemudian Masya Allah ya kamu ini ya, sholat sunnah rawatib, ini contoh saja. Sholat sunnah rawatib. Ada pengakuan seperti itu di dalam hati. Maka perlu kita cek, benar nggak seperti itu? Paksa untuk beramal dari yang sudah diketahui. Wa ta'limu haliman la ta'lamu, dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada orang yang belum mengetahui ilmu tadi itu. Sa'alat aulam tas'al. Baik orang tadi itu tanya atau enggak tanya. Jadi jangan nunggu. Misalnya apa? Dia ini alhamdulillah punya bagian daripada ilmu. Loh kamu kok enggak ngajar? Oh, enggak ada yang tanya misalnya. Ini ada yang tanya, kita jawab. Ini enggak ada yang tanya. Yo plaur misalnya, bahasanya itu Ban, yo plaur misalnya. Ini ada yang tanya, ya tak jelaskan. Ini enggak. Ada apa saya repot-repot? Sa'alat aulam tas'al. Baik, ya. Tadi itu ada orang yang tanya atau apa? Atau yang enggak tanya. Karena orang yang pelit itu apa? Orang yang enggak ngasih kecuali nunggu diminta dulu. Terus diminta apa? Kula nuwun, baru dikasih. Tidak ada yang minta. Dia tidak bersedekah. Orang berilmu pun demikian. Nah ini, kalau kata beliau ini, wa in qala laka syaitan, kalau setan berkata kepadamu, la tu'allim hatta tasira aliman. Kamu ini gimana sih kok ngajari orang ilmu? Oh, kamu lo belum alim. Kamu lo bukan ustadz. Lah, gimana ini tipsnya nih? Ya, kata beliau nih, kalau setan bilang sama kamu, lo kamu tuh lo kok bikin story kajian Islam, kok bikin story nasihat, kamu lo bukan ustadz. Ini bahasa sekarang ini ya. Ya apa ini? Ini ada nih, oleh beliau dibahas ini. Fagul, katakan kepada nafsumu tadi itu yang bisikin seperti itu. Ana, katakan kayak gini, saya ini binisbah ilama alim tuh alimun. Saya ini jika dipandang daripada apa yang saya sudah dapatkan daripada ilmu, maka saya ini masih masuk kategori alimun. Dalam artian apa? Bukan alim-alim ya, ulama. Alimun adalah orang yang mengerti. Saya ini dalam sisi orang yang sudah ngaji, maka saya memiliki ilmu daripada apa yang sudah saya terima. Yajib alaiya ta'lim, sehingga dari sisi ilmu yang sudah saya miliki, saya wajib menyampaikan kepada orang lain. Tapi wa binisbah ila ma lam a'lam, tapi kalau dari sisi daripada apa yang belum saya ketahui, muta'allimun, maka saya bukan orang yang alim, tapi saya justru muta'allimun. Saya ini santri. Saya ini orang yang belajar. Yajib alayya at-ta'allum. Yang wajib untuk saya bukan mengajari, melainkan apa? Mempelajari. Ini bisa dipahami insyaallah ya. Kata beliau, "Lu kamu lo bukan ustadz. Kamu lo bukan orang alim. Nah, kau buka pengajian. Tapi kecuali ya, ini memang omongannya ngawur ya, lain lagi ya. Ini enggak dalam artian, dalam konteks menyampaikan apa yang kita tahu daripada ilmu.
banyak atau sedikit. Kata beliau apa? Maka katakan, wahai nafsu, saya ini kalau dipandang dari sisi ilmu yang sudah saya dapat, maka saya masuk kategori alim yang harus bagi saya untuk menyampaikan sesuai dengan yang saya terima, saya harus sampaikan. Tapi dari sisi yang belum saya dapatkan daripada ilmu, maka dengan sisi tersebut saya pun juga santri yang wajib untuk belajar, mempelajari. Jadi dari satu sisi alim, ya orang yang berilmu, di sisi yang lain muta'alim di waktu yang sama. Nah, ini kan indah sekali. Indah sekali, karena memang hakikatnya hadirin seperti itu. Kalau boleh dimisalkan itu, sebagaimana dikatakan oleh ulama, seperti wadah air, seperti tandon itu. Tandon itu kapan menjadi steril, kapan menjadi jernih, ketika ada air baru yang masuk, dan ada air yang apa? Dikeluarkan. Ini tandon insya Allah jernih. Kotor-kotor pun ya mungkin kotor biasa, lumut-lumut hijau itu. Cuman jernih, airnya jernih, lumutnya pun bersih. Kenapa? Air baru yang fresh masuk, air yang di dalam tidak mengendap lama, tapi apa? Langsung keluar, disalurkan kemana-mana. Inilah hadirin ibarat orang yang berilmu. Jadi kalau dia itu terus belajar, dalam arti apa? Tidak merasa cukup. Terus belajar. Kan emang nyantri itu udah ada batasannya, sampai mati cari ilmu itu. Dia mendapat terus ilmu. Bagus, yang baru-baru. Semakin meluas, semakin paham. Tapi di sisi yang lain jangan lupa, ini kalau masuk tok, tidak ada yang keluar, ngendap. Bisa kotor ini air. Bisa kotor, banyak bakterinya. Jadi sarang nyamuk demam berdarah airnya. Iya. Lah ini enggak. Keluar tadi itu air. Salurkan. Akhirnya apa? Airnya jernih. Seperti itu juga ilmunya jernih. Ketika dia tadi itu nambah, di sisi yang lain dia juga apa? Membagikan. Hadza fil ilm al-wajib. Ya. Ini adalah yang dibahas adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Wa kullu ma zada alaih, tapi kalau yang lebih daripada itu, ya, daripada ilmu yang mendalami secara terperinci, fa ta'allumuhu wa ta'limuhu minal qurubat al-'azimah idza sahatiniyah, maka hukumnya tidak wajib. Kalau yang meluas ya, melebar itu, akan tetapi belajarnya dan mengajarnya ini termasuk apa? Termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang luar biasa. Lalu duduk di majelis ilmu sebentar, ya, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdol daripada menyelayat 1000 jenazah. Di mana kita 1000 rakaat? Misalnya ngaji cuma 1 jam, 1000 rakaat 1 jam. Model apa sholatnya? Ini bukan sama ya, bukan setara. Tapi lebih afdol cari ilmu itu daripada apa? Sholat 1000 rakaat. Daripada tajwid 1000 jenazah. Naudzubillah min dzalik. Gimana 1000 jenazah? Sekaligus. Wasihatuha, tentu kata beliau jika didasari dengan niat yang baik. Niat yang betul. Niat yang betul itu gimana? Antakuna maksuratan ala iradati wajhillahi ta'ala wa daril akhirah. Semata-mata supaya Allah Ta'ala ridho kepada dirinya. Dan dia ingin mendapatkan apa? Kesuksesan ketika setelah wafatnya. Pengen sukses ya Allah, pengen berhasil. Pengen jadi orang senang kelak di akhirat. Duna syai'in akhir min jahin aw mal, bukan hal-hal yang lain daripada pengen apa? Jabatan tertentu atau harta tertentu. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita diperbaiki niatnya oleh Allah Ta'ala, ya, diistiqomahkan dalam bertakwa, kemudian dijauhkan daripada niat-niat yang meruntuhkan pahala niat ngaji kita, ziarah kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.